Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Al-Quran Hadis MTS Negeri 9 Bantul, Yogyakarta. Happy student, successful Masimba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Bersama dengan saya Bapak Tulus Trinugroho. Kali ini kita akan belajar materi kelas 8 di semester 1. Di bab pertama yang akan kita pelajari adalah hukum bacaan mat. Ya, kita tahu macam dari hukum bacaan mat sangat banyak, tetapi kali ini yang akan kita pelajari hanya 3. Yang pertama adalah mat iwat, yang kedua adalah mat lain, dan yang ketiga adalah mat arid lisukun. Untuk kompetensi dasar di bab pertama bisa kita lihat. Yang pertama adalah mengamalkan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Yang ketiga adalah memahami ketentuan hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid sukun. Dan yang keempat adalah mempraktekkan hukum bacaan mat iwat, mat lain, mat arid sukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Oke, bagaimana penjelasannya? Mari kita mulai saja. Yang pertama adalah hukum bacaan mat iwat. Pengertian dari hukum bacaan mat iwat, secara bahasa, mat adalah panjang dan iwat adalah pengganti. Jadi mat iwat secara bahasa adalah bacaan panjang sebagai pengganti. Sedangkan menurut istilah, mat iwat adalah bacaan panjang ketika ada fathah tanwin atau fathah tain yang di situ dibaca waqaf atau berhenti dan dia berada di akhir kalimat. Jadi ciri-ciri dari mat iwat itu adalah ketika ada fathah tanwin atau fathah tain yang di situ dibaca waqaf dan dia berada di akhir kalimat. Kemudian contoh dari bacaan mat iwat. Di sini kita mengambil dari Quran surat Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat ke-5. Kita perhatikan kalimat yang berwarna merah. Dobha, qodha, subha, nak'a, dan jam'a. Di sini kita lihat ada harokat fathah tain yang di situ dibaca waqaf atau berhenti dan dia berada di akhir kalimat. Ini contoh dari hukum bacaan mat iwat. Kemudian cara membaca mat iwat. Kita tahu arti dari iwat sendiri adalah pengganti. Yang dimaksud pengganti di sini itu mengganti suara harokat fathah ain diganti dengan fathah biasa. Jadi dobhan itu diganti dengan dobha seperti itu. Untuk panjangnya mat iwat ini dibaca dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya, mat yang kedua adalah mat lain. Pengertian secara bahasa, mat adalah panjang dan lain adalah lunak. Secara istilah, mat lain adalah apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf yang berharokat fathah, kemudian setelahnya adalah huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Jadi ciri-ciri dari mat lain ini adalah ketika kalian menemukan wawu sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah, kemudian setelahnya ada huruf hidup yang dibaca waqaf. Di sini urutan dari mat lain bisa dilihat. Yang pertama adalah huruf yang berharokat fathah, ya. Kemudian di depannya ada ya sukun atau wawu sukun. Kemudian di depannya ada fa atau ro yang di situ huruf hidup yang dibaca waqaf. Di sini contohnya adalah kalimat khauf atau khair. Khauf, kha berharokat fathah, wawu sukun, kemudian di depannya ada fa huruf hidup yang dibaca waqaf. Begitu juga khair, kha ini berharokat fathah, kemudian di depannya ada ya sukun,
dan di depannya lagi ada ro yang huruf hidup yang dibaca waqaf, seperti itu. Contoh bacaan mat lain. Contoh bacaan mat lain di sini kita mengambil dari Al-Qur'an surat Al-Quraisy ayat 1 sampai ayat keempat. Kita fokus pada kalimat yang berwarna merah. Quraisy, was-soif, al-bait, dan khauf. Quraisy. Di situ ada ra yang berharokat fathah, di depannya ada ya sukun, dan di depannya ada shin, huruf hidup yang dibaca waqaf. Begitu juga was-soif. Shod di sini berharokat fathah, kemudian di depannya ada ya sukun, kemudian ada fa, huruf hidup yang dibaca waqaf. Begitu juga al-bait dan khauf. Ini contoh dari bacaan mat lain. Cara membaca mat lain. Cara membaca mat lain itu ada 3 pilihan. Kita bisa membacanya dengan 2 harokat. Kita juga bisa membacanya dengan 4 harokat. Kita juga bisa membacanya dengan 6 harokat. Contoh ketika kita mau membaca mat lain dengan 2 harokat. Li'ilafi Quraisy. Contoh ketika kita mau membaca mat lain dengan 4 harokat. Li'ilafi Quraisy. Seperti itu. Contoh ketika kita mau membaca mat lain dengan 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Seperti itu. Selanjutnya adalah mat arid li sukun. Secara bahasa, mat adalah panjang, arid adalah baru atau tiba-tiba, dan sukun adalah mati. Secara istilah, mat arid li sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhentinya itu di akhir ayat maupun di tengah ayat. Jadi ciri-ciri dari mat arid li sukun, ketika kalian menemukan mat tobi'i, kemudian di depannya ada huruf hidup yang dibaca waqaf, itu adalah contoh dari mat arid li sukun. Bisa kita lihat di sini ada 3 contoh dari mat arid li sukun. Yang pertama kita ambil dari surat An-Nas, yang kedua kita ambil dari surat Al-Fil, dan yang ketiga kita ambil dari surat Al-Kafirun. Kita bahas dulu yang pertama dari surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Kita lihat huruf yang berwarna merah. Di situ ada nun panjang, karena di situ ada bacaan mat tobi'i yang hurufnya adalah alif sukun. Kemudian di depannya ada huruf sin, huruf hidup yang di situ dibaca waqaf atau berhenti. Jadi ketika ada mat tobi'i, kok di depannya ada huruf hidup yang dibaca waqaf, berarti termasuk hukum bacaan mat arid li sukun. Yang kedua, wa arsala alaihim tayran ababil. Ba di sini ya. Ba di sini harokatnya adalah kasroh, di depannya ada ya sukun, dan ini adalah ciri mat tobi'i. Di depannya hukum bacaan mat tobi'i ada huruf lam. Ini adalah huruf hidup yang dibaca waqaf. Jadi ketika ada mat tobi'i, di depannya ada huruf hidup yang dibaca waqaf, berarti dia mat arid li sukun. Yang ketiga juga sama ya. Huruf ro di situ itu di depannya ada wawu sukun, itu termasuk mat tobi'i. Kemudian di depannya ada nun, huruf hidup yang dibaca waqaf. Jadi ini termasuk contoh dari bacaan mat arid li sukun. Kemudian cara membaca mat arid li sukun. Sama dengan mat lain, ada 3 pilihan. Kita bisa membaca mat arid li sukun dengan 2 harokat, atau dengan 4 harokat, atau dengan 6 harokat.
Ketika kita mau membaca 2 harokat, contohnya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. 4 harokat, Qul a'udzu birabbin nas. 6 harokat, Qul a'udzu birabbin nas. Selanjutnya, ini adalah contoh bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Bisa kita lihat ya. Nanti silahkan kalian di rumah mencoba mencari contoh dari hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Kemudian kalau sudah ketemu, silahkan kalian tulis ayatnya. Kemudian kalian kasih alasan kenapa ayat ini termasuk hukum bacaan mad iwad. Kemudian kenapa ayat ini termasuk hukum bacaan mad lain, dan kenapa ayat ini termasuk hukum bacaan mad arid li sukun. Kalau sudah, ketika kalian membaca Al-Quran kok menemukan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun, silahkan kalian praktekkan panjang dari bacaan tersebut. Kalau mad iwad tadi 2 harokat, kalau mad lain itu 2, 4, atau 6 harokat. Begitu juga mad arid li sukun itu juga bisa dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe biar tambah semangat untuk membuat video selanjutnya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.